Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Penologi akan menjelaskan mengenai permasalahan hak-hak kesehatan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami, saya Fahmi Barokatul Qadiri dengan akhiran NIM 249. Lalu teman saya Abdul Rohim dengan akhiran NIM 129, Fahrul Rozi dengan akhiran NIM 139, Rahmat Alif Parmadi dengan akhiran NIM 137, Ilham Maulana dengan akhiran NIM 134, dan Sofyan Setiawan dengan akhiran NIM 131. Baiklah, langsung saja kita membahas mengenai permasalahan tersebut. Pemberian hak-hak dasar bagi setiap warga negara, termasuk narapidana, merupakan amanat konstitusi dan prinsip hak asasi manusia universal yang harus diawasi dan diimplementasikan secara konsisten. Salah satu hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara kepada setiap warga adalah hak atas kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu, terlepas dari status hukum mereka, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan memadai. Narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan juga berhak mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan sebagaimana diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lebih lanjut, hak-hak narapidana dalam mendapatkan layanan kesehatan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya di bagian pelayanan kesehatan dan makanan. Meskipun demikian, pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan seringkali terabaikan oleh berbagai faktor yang salah satunya mungkin adalah keterbatasan sumber daya. Ketidaklengkapan dalam memenuhi hak ini tidak hanya berdampak negatif pada kualitas hidup narapidana selama menjalani hukuman, tetapi juga berpotensi menimbulkan tantangan bagi kesehatan masyarakat secara lebih luas jika tidak diatasi dengan kebijakan yang tepat dan serius, serta dapat menghalangi tujuan utama dari pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi narapidana agar dapat kembali hidup di masyarakat. Pemenuhan hak ini menjadi krusial untuk menjamin sebuah sistem yang adil dan pendukung reintegrasi yang konstruktif bagi para narapidana. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut merupakan hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, overkapasitas. Overkapasitas ini terjadi karena laju pertumbuhan penghuni lapas tidak sebanding dengan sarana hunian lapas. Di Indonesia jumlah lembaga pemasyarakatan yaitu 581 yang mampu menampung sekitar 140.000 orang. Namun kenyataannya diisi oleh 265.000 orang, sehingga mengalami kapasitas sekitar 89%. Hal ini tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan narapidana, tapi juga mempercepat penularan penyakit antar narapidana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Dan saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya terkait terbatasnya petugas kesehatan yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tentunya kita tahu sendiri dari banyaknya narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan itu tentu sangat dibutuhkan tenaga kesehatan. Karena kenapa? Ketika narapidana tersebut memiliki riwayat penyakit, memiliki gangguan terhadap badannya, tentu perlu kiranya kita untuk selalu memantau hal tersebut. Kenapa? Karena mereka juga memiliki hak atas kesehatan mereka itu sendiri, walaupun mereka adalah narapidana. Tentunya kita mengaca pada lembaga pemasyarakatan di Cirebon pada tahun 2021, terdapat hanya 2 perawat yang ada di lembaga pemasyarakatan. Coba bayangkan, dari 600 lebih narapidana yang ada di lapas cuman dirawat oleh 2 perawat ataupun 2 dokter. Apakah itu maksimal? Tentu tidak, itu sangat kurang. Itu tidak akan terjamin kalau hal seperti itu terjadi. Bahkan ketika kita berpikir bahwasanya 2 orang tersebut mau merawat 600 orang ini yang notabene-nya kita tidak tahu mana yang sakit, tentunya itu akan merugikan hak dari si narapidana.
Makanya pada 1 Oktober tahun 2021 petugas di situ sempat menyatakan seperti ini, kita di lapas ataupun lembaga pemasyarakatan itu membutuhkan dokter umum, yang mana dokter umum itu bisa menangani beberapa permasalahan atau beberapa penyakit yang ada di narapidana, bukan malah perawat. Perawat itu kan tidak semua, perawat itu tidak bisa menangani beberapa penyakit. Perawat cuma hanya menanggulangi lah, bukan ahlinya, seperti itu. Kemudian ketika petugas kesehatan itu sedikit ataupun tidak ada, yang sering kan kalau di Pamekasan saya lihat ada, namun akan tetapi tidak optimal dalam situ. Maka ketika dokter yang ada di lapas itu tidak optimal, tentu akan di rolling ke rumah sakit umum di Pamekasan. Seharusnya kita punya sendiri fasilitas sendiri yang ada di dalam lapas untuk mengoptimalkan hal itu. Tentunya ketika di rolling ke rumah sakit umum, nanti muncullah gonjang ganjing, sehingga gonjang ganjing terhadap pasien-pasien yang lain, ngomongin tentang narapidana tersebut, sehingga mengefek pada mental health-nya si narapidana yang sedang sakit. Maka dari itu diharapkan petugas kesehatan yang ada di lapas itu segera diberikan yang namanya fasilitas, petugas yang mumpuni. Seharusnya kan seperti itu. Kita sebenarnya tidak kekurangan lulusan kedokteran, lulusan perawat, akan tetapi sebenarnya kita kurang mengoptimalkan hal itu agar bisa dimaksimalkan di setiap lapas yang ada di Indonesia. Izin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga, sarana dan prasarana kesehatan. Sarana dan prasarana merupakan hal dasar dalam menunjang pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana. Di lembaga permasyarakatan seringkali hanya terdapat satu ruangan poliklinik yang tergabung dengan pelayanan kesehatan, ruangan ibu dan anak yang apa adanya, serta kurang memadainya tempat penyimpanan obat-obatan, yang menjadikan penghambat dalam pemberian pelayanan terhadap narapidana. Selanjutnya yang keempat adalah kurangnya anggaran bagi pelayanan kesehatan narapidana. Kebutuhan terkait pembiayaan kesehatan merupakan salah satu faktor penghambat narapidana mendapat pelayanan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan yang tidak bisa ditangani poliklinik lembaga pemasyarakatan dan membutuhkan rujukan atau pemeriksaan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap dari segi sarana prasarana. Namun, kenyataan di lapangan bahwa seringkali masalah anggaran menjadi penghambat, di mana tidak semua narapidana adalah warga negara Indonesia, serta tidak semua narapidana mempunyai kartu kesehatan atau yang biasa disebut BPJS atau asuransi swasta lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait yang nomor 5, rendahnya kesadaran narapidana dalam menjaga kesehatan. Kurangnya kesadaran akan perlu hidup bersih dan sehat narapidana di lembaga pemasyarakatan dapat mempercepat terjadinya penularan penyakit antara narapidana yang berada di dalam kamar hunian. Seringkali narapidana mengalami sakit biasanya berada di kamar hunian dengan narapidana yang sehat. Narapidana yang sakit juga tidak memakai masker atau menjaga personal hygiene, akan berdampak terjadi penularan penyakit terhadap narapidana lainnya. Nah, kesimpulannya, pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan lapas masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. Overkapasitas yang mencapai 89% menyebabkan kepadatan hunian yang memicu ketidaknyamanan dan risiko penularan penyakit, keterbatasan petugas, serta kesehatan sarana prasarana yang tidak memadai, serta anggaran yang minim untuk layanan kesehatan memperparah akses narapidana terhadap pelayanan dasar. Selain itu, rendahnya kesadaran narapidana dalam menjaga kebersihan diri turut mempercepat penyebaran penyakit.
Meskipun hak kesehatan narapidana telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan PP Nomor 32 Tahun 1999, implementasinya belum optimal karena kompleksnya tantangan multidimensi yang membutuhkan penanganan sistematis dan kolaboratif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.